Halo Mega. Halo Kang Dudu. Mas Ahmad. Mega, kapan kita ketemuan nih? Kapan ya? Minggu depan boleh Kang? Apa? Minggu depan juga boleh. Kang Dudu ada waktunya kapan? Makanya nih. Belum Ramadan kali ya? Iya. Boleh. Minggu depan ya? Minggu depan sebelum Ramadan. Sebelum apa sesudah, Kang? Gimana? Mau sebelum atau sesudah? Sebelum aja kali ya. Boleh. Itu kali ya? Sabtu. Kan udah mulai belum sih? Kayaknya puasa tanggal 2 deh, Kang. Tanggal 2 itu Sabtu. Iya. Berarti terawih Jumat. Kalau nggak salah ya. Apa kalau hari biasa Kang Dudu nggak bisa ya, Kang? Saya lagi keluar kota mulu. Nggak apa-apa sih, Kang, kalau pas bulan puasa juga. Halo? Mega, suara saya kedengeran nggak? Tadi tuh sempat kecil gitu, Kang, suaranya. Apa sinyal Mega ya? Ntar, ganti WiFi dulu, Kang. Sistem. Tes. Mega, suara saya kedengeran nggak? Ya, kedengeran, Kang. Oh, siap. Jelas. Keluar kota mulu. Besok ke Tegal, udah selesai skripsinya? Belum, Kang. Lagi nunggu surat bimbingan turun. Jadi, masih mandek. Sama lagi tes sertifikat bahasa aja, Kang. Yang dibutuhin itu kalau bisa sekarang sertifikat yang berkaitan sama analisis data deh, coba. Banyak banget diperluin. Ini sih, Kang, dananya sih memang besar ya. Kayak di beberapa penyedia layanannya tuh ada yang 30 juta. Tapi dia ya intens sih, 3 bulan. Worth it sih menurut saya. Iya, Kang, itu kan buat kalau bisa jangan Zoom sih. Kalau bisa langsung nyari yang offline. ya.
Bisa nggak tuh. nggak begitu. Kamu passionnya di mana sih? Nanti Masih masih raba-raba sih, Kang, dari mau jadi belajar. mau jadi PNS. Boleh, jadi PNS boleh. Tapi kalau jadi PNS nanti S2-nya mesti izin dulu ya, Kang? Enggak juga lah. Saya kan PNS. Heeh. Kalau 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 S2 itu nggak harus izin sih, cuma ya tergantung kita aja. Kalau kita dapat beasiswa itu otomatis sih bisa langsung diizinin. tanpa Kecuali harus kalau kita izin belajar ya. Kalau izin belajar ya biasanya sih lihat dulu apa udah senior kita tuh ada yang lagi mau ibel juga atau bagaimana. kalau Kang Dudu tuh PNS-nya jatuhnya ke itu ya, Kang? Apa namanya? Bukan inian, jatuhnya ke apa deh? Lupa dah. Golongannya. Golongannya 3B. Hmm, Kenapa emang? nggak apa-apa. Dimulainya tetap dari tes kan ya, Kang? Oh ya iya. Tapi saya kan bukan apa, jadi kantor itu kan dulu yayasan swasta terus jadi negeri. Di mana tuh, Kang? Di UPN, Oh, UPN. Oh, Pondok UPN dulu. Labu, Oh iya. Dulu swasta ya. Iya. dulu swasta. Berarti Kang Dudu udah lama ya di UPN? Saya 7 tahun lah kurang lebih. Lumayan 7 tahun berarti dari tahun 2015 ya? 2014-an, 14 Hmm, akhir Oktober. lumayan. Lumayan. Kalau bisa jangan langsung nyari buat PNS-nya. Terus PNS gimana, tuh Kang? PNS gitu-gitu aja. Oh ya? Mm-mm. Jadi Ya, mesti cari di swasta dulu? kalau mau nabung lebih baik di swasta, tapi cari yang ya penghasilannya nggak stagnan ya dalam kurun waktu setahun 2 tahun gitu. Kenaikan gajinya juga. Atau sekarang ini kalau kayak di First Studio ini saya ngebangun kan dari 2015. Iya. Itu perkembangannya cukup besar sih. Kita fokus pengembangan dari sisi komunitas komunitas yang awalnya saya aktif di komunitas, terus ada relasi ya kan. Nah dari situ udah mulai banyak tuh. Sebulan itu ada 12 project, mah ada 10 project kurang lebih sebulan. Itu Nah ngerjainnya berempat aja, Kang? kadang kalau yang dominan sih saya sama Yusak. Kalau Jerry kan udah rada susah di kontak nih. Karena lagi ada sibukan buat CPNS yang kalau Iya, Kang Iman kurang begitu apa punya passion di coding jadinya nggak begitu bisa bantu banyak. Iya sih kemarin Kang Yusak Kang Yusak ya namanya ya? Yang materi terakhir Kang Yusak ya? Dia sempat bilang, Jerry oh iya Kang Jerry. Ya, Kang Jerry, dia pernah bilang, dia bilang katanya, ini materi dari saya terakhir, saya soalnya udah nggak di post studio lagi. Berarti dia udah, beliau udah nggak itu ya, Kang? Saya sih minta bantu buat desain aja dia. Hmm, Ada basic desainnya kan bagus. iya. Lagi sibuk sama itunya ya, Kang dia. Iya dia sibuk sama CPNS ya, nggak tahu juga dia diarahin mana.
dapat di Kejaksaan Agung kan kalau nggak salah. Kalau kayak gitu, itu ya Kang, maksudnya mereka yang ngasih maksudnya mereka ngasih tugas kita ditempatin di mana gitu. Kita nggak bisa. Kalau PNS sih iya, Hmm, nggak bisa diganggu gugat itu. hmm, kalau misalkan Nah kan oke. nanti harus isi kesanggupan. Nah, itu kan dari kita kan yang milih. Misalkan mau di. Enggak, Oh, itu isi kesanggupan oh, bersedia ditugaskan dimanapun. Kirain kita yang milih Kang, mau di Jakarta. Wah, enak banget. Waktu itu bukannya ada gitu ya Kang, maksudnya menjadi PNS, mau jadi PNS yang di Jakarta atau yang di Surabaya dari Perpusnas deh. Oh, itu kan apa penempatan di pilihan doang kan. Tapi nanti kalau memang tiba-tiba sudah melebihi, terus ada kebutuhan tempat lain, bahkan mungkin ada yang urgent, ada yang pensiun gitu. Ya itu siap-siap. Hmm, Kang, tesnya tuh susah nggak sih Kang? Kalau saya kan nggak begitu susah karena peralihan. Oh, peralihan. Peralihan tuh maksudnya gimana Kang? Ya dari swasta ke negeri. Hmm, Tapi saya sih nggak begitu concern di situ. Lebih seneng bantu-bantu secara langsung yang di Fast Studio. oh, iya, iya. Soalnya begitu-gitu aja. Kerjanya juga nggak Oh begitu. ya, gitu-gitu aja dalam artian monoton ya Kang? Apa ya? Antara kita punya perencanaan sama sinkronisasi sama atasan tuh rada susah gitu kalau banyak kita coba kasih ide. Beratnya sih rata-rata di atasan ya. Jadi atasannya bilang A, beda sendiri nanti. Itulah nanti juga ngerasain kalau jadi. Hmm, jadi sebenarnya kayak kayak dihambat buat kreatif gitu ya Kang? Ya tergantung sih nanti atasannya seperti apa. Hmm, Birokrasi, namanya juga kan birokrasi ya. Jadinya iya betul. arahnya ke sana. Dinamika juga nanti banyak kan karena kadang atasan juga kan orang-orang yang nggak begitu concern ya di bidang yang memang sesuai sama kita. Tiba-tiba dia ditugaskan dari tempat lain, dia start lagi dari awal. Iya sih bener ya Kang. Kalau lagi, tapi kalau lagi kayak gini tuh sebenarnya bingung Kang mau antara mentingin uang atau mentingin ilmu gitu. Kalau bisa sih balance ya. Di satu sisi aku pengen belajar aja gitu biar biasanya Kalau saya belajar. pikir yang paling utama relasi, itu penting Oh, banget. oh iya bener. Relasi sama kamu punya produk yang memang kamu sampaikan ke publik gitu. Dari Semacam sisi, portofolio. iya pastinya, Mm-mm. daya jual lah. Iya juga ya. Kalau nggak punya itu susah. Relasi, kalau nggak punya produk susah. Kalau nggak punya portfolio susah. Portfolio atau produk kalau nggak punya relasi susah juga. Makanya kalau menurut saya sih produk bisa paralel lah. Cuma relasi itu yang memang harus kita pegang. Kalau bisa sih aktif di sana, aktif di sini. Dari situ nanti kan banyak kenalan ya. Dari apa PNS, dari negeri, dari swasta, dari perguruan tinggi, dari sekolah. Karena kalau kita lihat lingkup kerja di Fos Studio itu mencakup semua kan. Sekolah masuk, publikasi masuk. Kita kan juga kadang ada job untuk kebutuhan OJS, Open Journal System. Oh iya Kang, ngomong-ngomong project di Post Studio itu semuanya bisa dihandle
sama kita? Maksudnya proyeknya seberat apa sih, Kang? Sampai tadi Kang bilang kan sampai sebulan tuh sampai ada 12 proyek. Kalau dibilang berat sih nggak juga ya. Yang penting kita bisa menempatkan diri aja. Proyeknya itu sejauh mana. Kalau bisa sih dituntaskan semua proyek. Jadi ada satu waktu yang memang kita harus identifikasi dulu supaya kesiapan kita sudah benar-benar ready atau belum. Nah, sampai tahap final, sampai tahap kita eksekusi, itu harus ada timeline yang jelas. Kalau enggak, ya repot juga nanti dari sisi pengelolaan waktu. Berarti Kang Dudu lebih sering di Fall Studio atau jadi PNS-nya, Kang? Fall Studio itu full remote, jadi enak. Remote worker aja. Jadi pakai SSH. Malah kemarin kan kita coba sampein yang GitHub, GitLab. Nah, itu emang penting buat proses kita nanti kalau ada penanganan proyek. Pokoknya alat-alat bantu remote, apa Kak? Alat-alat bantu remote itu yang kalian juga harus bisa pahami. Cara kerjanya, produknya apa aja. Banyak hal. Jadi semuanya benar-benar dilakuin di rumah ya, Kang? Ya enggak juga. Kan kadang kita juga ada, terutama yang negeri ya. Kadang kita harus ketemu, kita ngobrol gitu. Kita ketemu langsung, yaitu buat jaga relasi. Oke lah, Kang. Tadi Ya, ada yang mau bergabung nggak nanti? Tolong kabarin ya. Iya, Kang. Siap. Pada gabung berapa nih? Baru ada Novi sama Sinta. Tadi ada yang minta ini ya, di terlambat mereka. Si ini ya, Haidar mungkin. Iya, Kang, yang terlambat Haidar. Kita coba berapa menit lagi? 6.15 lah ya. Ini saya juga nggak bisa lama-lama ternyata. Yang penting di sini kita coba mau review. Nggak ada praktek sih. Sama saya mau nunggu kepastian dari teman-teman yang kemarin itu jadi apa enggak. Kalau jadi, nanti kita arrange waktu yang buat kebutuhan API. Tapi saya sih sebenarnya mau lebih melakukan pemetaan lagi. Passion teman-teman tuh arahnya kemana. Supaya nanti untuk kebutuhan kontribusi kita bisa sesuaikan. Apa ada yang lebih ke dokumentasi, apa ada yang lebih ke multimedia, apa ada yang lebih ke coding. Nah itu kan nanti bisa kita sesuaikan. Iya, Kang, boleh. Boleh diomongin. Tapi yang itu tuh maksudnya ngelanjutin yang kemarin ya, Kang? Yang mana? Yang tadi yang Kang Dudu maksud. Yang waktu itu saya bilang hari Minggu lalu kan. Kira-kira kalian udah siap belum VPS? Karena itu memang harus ada toolkit-nya. Itu kan OS Ubuntu kan ya, Kang? Ya, Ubuntu di lokal bisa, di VPS bisa, sewa VPS atau cari yang gratis bisa. Terus selain itu apa lagi, Kang? Mega lupa. Ini Selain itu nanti, iya, install ePrints,
Oh, install. sama install Lumen. Kang, Mega kan udah install Prince ya, tapi dia pas Ya, dipanggil tuh dia nggak mau gitu. Apa hostname-nya udah diatur, virtual Udah. hostnya udah. Udah, Coba restart Apache-nya, bisa nggak? udah berkali-kali, Kang. Apa mau di-uninstall lagi aja kali ya? Terus diinstal ulang. Versi Bisa aja. versi Prince tuh ngaruh nggak sih, Kang? Pengaruhnya tuh lebih ke dependensinya sih paling. Apa itu, Kang, dependensi? Dependensi itu prasyarat ya, requirement. Misalnya versi Perl-nya ada settingan buat chat atau enggak, ada MB string atau enggak. Nah, kan biasa di tahap awal instalasi kan disampaikan tuh PHP kita versi berapa, MySQL kita versi berapa, support atau tidak. Semalam kan Mega install Lumen ya, Kang. Mm-mm. Lumen yang 8. Itu tuh sebelumnya kan memang harus di-download PHP, terus MB string, sama apalagi ya 2 lagi tuh lupa. Itu udah semua kan bisa, tapi pas Prince-nya ini nggak bisa, apa terlalu tinggi, apa terlalu rendah ya biar diituin lagi, Buat diapain? diturunin lagi versi Prince-nya apa ya? Bisa aja. Kang, oh ya, mau nanya deh Kang, kalau mau uninstall tuh langsung uninstall di file, langsung hapus di filenya atau pakai itu sih Kang, pakai apa namanya kode di terminal? Kalau uninstall kan langsung aja RMRF juga udah langsung kehapus. Cuma konfigurasinya yang harus dinonaktifkan kan. Jadi hostname-nya dinonaktifkan. Terus sama lihat dari sisi Apache-nya juga kan harus dinonaktifkan juga. Kecuali kalau kita mau simple, ya itu tadi di folder di print-nya RMRF aja dia kan menghapus itu command buat menghapus folder. Nanti dia akan terhapus, udah dari situ kan tidak bisa digunakan lagi. Iya. Udah sih, udah Mega hapus, jadi tinggal install ulang lagi aja ya Kang Prince-nya. Iya. Versi. Oke, Kang, selain Lumen apa lagi Kang? Lumen, Prince, terus apa lagi Kang? Udah itu dong. Itu doang ya? Oke. Nanti Ntar. kita bikin buat kebutuhan. Oke. Makasih ya Kang. Bersama-sama. Baru 4 ya? Wafi katanya nggak bisa. Ini sih. Mungkin tinggal Lutfi. Iya. Udah bangun belum? Novi statusnya ngeri. Apa Kang? Sibuk banget ini mah. Sibuk apa, Nov? Sibuk memikirkan Novi masa depan. Apa? biasa Sunda ya, Novi? Tapi Sundanya lebih ke kasar sih Kang. Oh, Rangkas masa kasar sih? Kasar banget, kayak aing. Masa sih? Emang Rangkas Iya, kasar? kasar. Dia kan ngikutin Baduy kan kasar juga. Pernah ke Baduy ya? Kalau ke Baduy Balong. Apa tuh Sabah Desa ya? Tebak. Sabah Kota.
Aku belum pernah ke Baduy dalamnya sih, Kang. Baru sampai luar doang. Oh gitu. Karena nggak kuat banget. 3 jam kan ya? Lebih ya? 4 jam itu kalau jalan. Kan kalau misalnya ke Baduy dalam tuh harus nginep ya, karena takutnya keburu malam. Siap, siap, siap. Lutfi udah gabung belum? Belum, Kang. Udah bangun belum nih? Kayaknya WhatsApp-nya nggak aktif deh, Kang. Oh gitu. Ya, ini aku checklist 1. Nanti kita coba. Terus belum udah dikasih gula sih, belum. Kita mulai aja kali ya. Iya, Kang, bisa. Gimana teman-teman, apa kabar? Pusing. Kenapa, Haidar? Hai, Kang. Itu ya itu nginstal Lumen tuh gagal terus. Di mana? Pusing ininya sih tahap-tahapnya kan kayak sarannya itu pakai Laravel Street ya. Nah bagian situ masih ngotak-atik di situ sih. Karena kan harus install apa kayak Vagrant-nya dulu, terus kayak ada configure mau pakai provider VirtualBox atau apa ya namanya Parallels gitu kalau nggak salah. Masih muter-muter di situ sih. Oke. Itu dari sisi dependensinya berarti ya? Iya kayaknya, Kang. Oh, siap. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Sinta, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Kang. Oke, gimana kabarnya?
Alhamdulillah Di baik. sana jam 7 ya? Iya, Kang. Oke. Novi, udah bimbingan? Udah beres belum? Bimbingan apa nih, skripsi, Kak? Iya. Kalau Sedang kan? skripsi, aku sebenarnya Omega kan bimbingan Jumat. belum bimbingan. Aku bimbingan setiap Jumat, Kang. Di UIN? Iya, langsung datang ke sana. Oh, sama Pak siapa kemarin? Pak Pungki ya? Pak Pungki. Oh, Pak Kaprodi. Sekarang udah masih Kaprodi? Kayaknya udah enggak deh, Kang. Yang ganti siapa? Sama Bu Mariam. Oke. Kamu kalau bisa ambil S2 tuh sekalian. Karena di UIN Banten kan ada tuh Prodi. Di UIN Banten, Prodi Ilmu Perpus. Iya. Emang ada, Kang? Ada. S1. Wah. Tahu aku S2 cuma di UI. Iya, sekalian aja. Dari sini, kalau mau passionnya dosen ya. Menurut saya S2 sekalian. Nanti pasti kan dekat tuh dari UIN Banten. Di Serang kan setahu saya. Iya, betul. Saya pernah beberapa kali diundang ke sana. Siap, Kang. Bismillah. Baru tahu di UIN ada S2? Ada. UIN Banten. Terus nanti kalau di Tangerang ada UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang. S2 Ilmu Perpustakaan. S1. Enggak, kalau yang UIN Banten itu S1. Prodi, dia bikin prodi. Pasti kan butuh dosen. Oh, iya itu baru, Kang. Baru. Terlinear kan. Iya, dia minta. UMT juga lagi mau buka prodi baru. Iya, cuman kan mesti S2 dulu kan kalau jadi dosen. S2 dulu, wajib. Dan kalau bisa sih linear. Kalau tidak, kalian bisa ambil yang MCom ataupun MTI. Itu paling ada relevansi sedikit lah kalau untuk kebutuhan dosen di ilmu perpustakaan ya. Kirain MLIS, Kang. Kalau MLIS kan itu di luar negeri. Kalau iya. MTI kan kita misalnya nih S2 di Gunadarma atau S2 yang dekat di Budi Luhur. Nah, itu nanti kan dapat gelar ya. Nah, kalau mau di prodi ilmu perpustakaan, kalian tuh setidaknya S2-nya kalau lebih baik sih linear. Tapi kalau tidak, ya mau ambil MTI bisa, MCom juga masih diperbolehkan setahu saya. Karena yang dilihat itu kalau mau jadi dosen itu harus S2 pendidikan terakhirnya. Jadi bukan pendidikan yang sebelumnya, tapi pendidikan terakhirnya S2-nya apa nih? Nah, itu yang disesuaikan sama prodi yang diampu. Oh iya, baik, Kang. Semoga lancar-lancar ya. Biasanya amin. Awal itu kalau kalian mau memulai, lebih baik sih kalau menurut saya saat ini ada basic relasi dulu sih. S2 itu juga banyak yang nganggur. Tapi kalau kalian punya channel gitu ya, atau mau lebih sabar misalnya, jadi asdos dulu, nah itu bisa masih memungkinkan. Cuma ya nanti ujung-ujungnya sih ke bagaimana menyikapinya aja teman-teman. Apa mau cepat, apa mau pelan-pelan. Yang penting yang perlu kalian tahu, lingkup perpustakaan itu sekarang identiknya sama TIK ya, sama penerapan di TIK. Jadi kalian memang harus banyak sih menurut saya yang dipelajari dari sisi TIK. Baik nanti sebagai sysadmin atau bisa coding atau punya basic multimedia yang kuat. Nah, itu jadi nilai lebih buat kalian nantinya.
Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berempat dulu nih ya, karena belum ada kabar juga. Semalam sih WA ya si Lutfi. Dia pikir praktik, terus saya bilang, nggak praktik kok, kita cooling down dulu lah. Mungkin kemarin setelah penyampaian dari Jerry, saya lihat videonya kan rada sedikit, sudah bukan sedikit lagi ya, sudah mengarah penuh ke codingan yang memang kalian punya the basic dulu gitu. Nah, sekarang saya coba mau review kira-kira apa sih hasil yang kalian dapatkan dari materi-materi yang memang sudah kita berikan ya. Kemudian kan seperti perjanjian kita juga di awal, nanti saya akan berikan list kontribusinya apa yang memang bisa kalian lakukan ya. Kemudian juga kita harapkan kalian nanti bisa proaktif dan bisa menghasilkan banyak ide gitu untuk kemajuan dari host studio ataupun di FOS ya. Nah, mungkin dari Mega mau mulai duluan untuk review. Mungkin ada yang masih belum jelas plus minusnya dari materi-materi yang kemarin disampaikan. Silakan. Bingung sebenarnya kalau dari awal, tapi oke deh, Mega coba. Sebenarnya kalau buat review materi, Mega kesulitan pas bagian materinya Kang Dudu yang API itu tuh. Sebenarnya tertarik kan baru kan. Kalau materinya Kang Yusak, terus materinya Kang, aduh aku lupa, satu lagi siapa yang kemarin terakhir? Iman, Jerry. Kang Yeri itu karena udah tahu gitu, jadi nggak terlalu tertarik. Mega malah tertarik materinya Kang Dudu yang transfer, yang nama materinya apa, Interprobabilitas. Nah itu kan baru. Tapi Mega nggak ngerti itu kenapa sampai disebut interprobabilitas, terus dasarnya apa, terus fungsinya apa, terus cara kerjanya tuh kayak gimana gitu. Cuman kan kemarin caranya cuma kita kemarin cuma sampai bikin land page doang kan, belum nyampe transfer. Landing page belum sampai transfer data API-nya ke itunya. Nah, itu Mega masih nyoba nyari tahu sih sendiri, cuman makanya masih raba-raba, masih abu-abu. Mungkin nanti sama Kang Dudu bahkan lebih didalemin gitu materinya. Gitu sih Kang. Yap. Kita ada waktu kan dari kemarin Jerry, berarti sebulan lagi ya untuk kegiatan ini. Nah, nanti bisa kita arrange waktu aja, silakan. Tapi yang terpenting memang kalau untuk yang API itu kalian bisa paham dulu ya dari sisi interoperabilitas itu apa saja sih kebutuhan-kebutuhannya, kemudian fungsi utamanya itu untuk apa. Karena isu ini sebenarnya isu lama, Mega, dari ilmu perpustakaan. Mungkin kalau di SLIMS kan yang sederhana ya, misalnya kita mau ngambil copy cataloging. Nah, itu udah kategori interoperabilitas yang sederhana gitu, karena tinggal mengambil atau melakukan konfigurasi dari sisi codingannya, kemudian dicocokkan sama sumber yang mau kita ambil. Dari situ secara otomatis kan nanti metadatanya bisa keambil. Nah, tapi kalau dari sisi yang saya kemarin, sebenarnya pengembangan dari itu, dan ada faktor yang memang nantinya bisa lebih mempermudah kalian di dalam proses pengembangan sumber informasi yang mau kalian kelola. Tapi memang di tahap awal ketika kita coba evaluasi, idealnya sih Jerry masuk dulu tuh, ada basic buat codingannya dulu, baru saya yang menjelaskan tentang API. Dan itu nanti konteksnya ada integrasi segala macam, baru cocok
Nah, kemarin kan memang jadi juga waktunya rada sulit. Tapi alhamdulillah kan bisa terlaksana ya. Dan dari situ mungkin basic-basic programannya kan kalian juga udah mendapatkan. Nah, di sini mungkin kita ke depannya bisa arrange waktu ya untuk bisa lebih mendetil lagi ya tentang konsep dari interoperabilitasnya. Mungkin minggu depan kita coba persiapkan yang lebih pasti lagi gitu ya. Cuma kalau menurut saya biar kita implementatif, yang kemarin sebelumnya saya sampaikan melalui Haidar ya, itu teman-teman juga harus mempersiapkan yang tadi yang Lumen, kemudian VPS ataupun VM di lokal silakan. Nanti dari situ kita praktikkan secara lebih komprehensif lagi. Ini itu sih dari saya. Cuma memang interoperabilitas itu sekarang sudah sangat sudah sangat penting sih menurut saya untuk kalian ketahui. Karena itu menjadi salah satu nilai lebih yang nantinya bisa kalian lakukan. Karena selama ini kan mungkin kalau kalian jadi pustakawan, ya rutinitas-rutinitas tertentu akan selalu kalian lakukan kan. Entry data, kemudian shelving, kemudian nanti juga mungkin nyampul segala macam. Nah, itu kan prakteknya lebih ke yang sifatnya itu normatif ya. Nah, tapi kalau ini kamu bisa menghasilkan satu produk yang nantinya bisa memperbanyak atau memperkaya lah ya dari sisi sumber informasi yang ada tanpa ada proses pembiayaan yang bisa tergolong besar gitu. Nah, salah satunya penyediaan dari API. Nah, ini yang nantinya bisa kalian pelajari lebih dalam. Atau kalau enggak kita fokus saja buat sebulan ini kita pelajari itu bareng-bareng. Gimana? Setuju nggak? Yang lain? Novi, Haidar, Sinta, mungkin ada masukan lagi, silakan. Dari Mega ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Cukup Kang, mungkin nanti kalau kita ngelanjutin materinya itu cara pembelajarannya juga mungkin nanti pelan-pelan aja, nggak perlu terlalu cepat atau buru-buru gitu. Iya, Mungkin kita fokuskan sebulan ke depan ya. apalagi kalau kita tuh langsung praktek gitu Kang. Saya ada waktu mungkin minggu depan itu di Selasa sore sama mungkin Sabtu. Selasa sore saya udah pulang dari Jogja, insya Allah. Terus Sabtu tanggal 2. Selasa tuh tanggal 29 ya? 29. Bisa nggak? Bisa sih karena Saya, oke. Kalau teman-teman saya bahas basic API-nya dulu deh. Gimana cara menghasilkan API yang kemarin ya, yang install Lumen segala macam. Oke, ada lagi nggak Mega yang mau disampaikan? Kalau bahasan Yusak sama Kang Iman aman ya? Bisa mengikuti ya? Iya Kang, aman. Oke. Insya Allah aman. Siap. Oke, berikutnya mungkin Sinta. Iya Kang. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Review dulu. Yang itu Kang, pas pertemuannya dengan Kang Yusak kali ya, yang GitHub sama GitBase. Itu kan pasti itu kan aku jarang ikutan tuh Kang. Jadi pas pertemuan itu kan aku kadang telat ikutan. Jadi masih kurang paham. Surat gimana?
Udah sesuai nggak sama prodi? Udah Kang, alhamdulillah mau di itu katanya nanti kan program di prodiku itu ada yang magang. Nah kata Kak Prodi nanti semester depan kamu boleh nggak ikutan magang, bisa langsung fokus ke skripsi gitu. Nah, nanti tolong kita kasih nomor Pak Kaprodinya ya ke saya ya. Siap Kang. Saya mau WA beliau, mau penyampaian lah apa-apa saja yang sudah Sinta lakukan gitu. Karena kan Sinta kan masih so aktif kan. Iya. Jadi saya juga harus ada tanggung jawab apa yang memang sudah kita berikan ke Sinta sebagai peserta magang. Apalagi Sin? Cuman itu sih Kang yang pas di GitHub, tapi pas disuruh ngerjain sama Kang Yusuf bisa. Tapi Gitu. emang masih kurang paham. Oh gitu. Oke. Bisa nanti juga sekalian bisa saya coba Yusak arrange waktu lagi ya buat memperdalam kali ya materi tentang GitHub. Tapi sekedar info itu juga menjadi dasar kompetensi kalian sih kalau saran pikir. Jadi nanti kalian bisa mengetahui fungsi-fungsi dasarnya untuk yang nge-push apa, nge-pull apa. Nah, itu kalian bisa memahami secara lebih dalam sih menurut saya itu lebih baik. Karena sumber-sumbernya saat ini sudah melekat banyak ya di GitHub. Baik yang sifatnya open source ataupun yang bukan public data, bukan public area, pasti membutuhkan aksesibilitas ke GitHub gitu. Oke, Sinta ada yang mau disampaikan lagi? Itu Kang, soal Lumen sama ePrints. Itu sepaket kan atau gimana? Itu satu paket. Jadi nanti satu engine, satu OS, operating system, nanti kita praktekkan secara langsung. Soalnya Kang, saya coba tuh yang instalasi ePrints, tapi belum berhasil. Oh, kenapa gitu? Ada masalahnya Kang, apa tuh yang PNG atau apa sih? Boleh, minggu depan kita bahas Ya, Kang. masalah-masalahnya ya. Sama itu Kang, kan tadi malam saya coba instalasi Lumens. Nah, udah sampai mendapatkan key-nya. Terus setelah itu udah nggak ngerti lagi. Oh, dipelajari aja di dokumentasinya. Tahu kan? Iya Kang. Oke, ada lagi? Cukup Kang, udah itu aja. Oke, siap. Thank you. Iya Kang. Berikutnya, Haidar mungkin ya? Haidar, suara saya kedengeran? Ya Kang. Ini suara saya ada yang keras-kerasak nggak Kang? Enggak sih, aman. Ya takutnya soalnya headsetnya bermasalah. Siap. Kalau dari saya sih pertama sama kayak Mega yang API masih kurang paham gitu. Lebih ke arah gimana ya implementasi secara nyatanya itu contohnya kayak gimana saya masih kurang ngerti gitu. Iya, siap. Itu API. Terus satu lagi sama materinya Kang Yusak. Materinya udah sih kayaknya itu deh. Soalnya kalau misalkan materinya Kang Jerry kan nggak benar-benar ngoding kitanya, tapi Persiapkan kan? Ya, dan memodifikasi aja terus kebanyakan kayak copy Tapi mau nggak mau nanti kalian harus punya creative thinking ke sana. Oh iya. Yang penting kemarin pas saya coba sampaikan yang kita coba fasilitasi dengan tidak kalian coding dari awal, tapi langsung yang penting alur bisnisnya gitu. Apakah memerlukan ke konfigurasi file
atau memerlukan dependensi yang lebih tinggi. Nah, alur-alur kayak gitu yang tersampaikan kan kemarin sama Jerry ya. Sehingga sampai satu bentuk plugin baru gitu. Oh iya. Fitur baru gitu kan ya, kayak penambahan yang fakultas sama prodi itu. Iya. Ya. Apakah ada penambahan di database? Nah, itu kan juga alur dalam membuat plugin kalian bisa jadi lebih memahami. Iya, itu ada juga masuk dalam tahapannya juga. Nah, itu maksudnya saya masih bisa ngikutin gitu. Nah, terus kalau yang Kang Yusak itu yang API kan ya? Kalau yang API saya sih udah... Yusak GitLab, GitHub. Sorry, iya maksudnya Git, kalau API sih. Ya, yang kalau yang Git saya udah paham sih. Maksudnya udah ngerti gitu. Explore ke GitLab aja kayak gimana, kalau di GitHub udah paham gitu kan. Udah masing-masing punya akun kan? Ya udah. Oke, siap. Cuman paling kalau saya tuh ya di API sama materinya Kang Iman gitu. Yang multimedia itu kan. Kalau multimedia ya saya memang kurang ini sih, kurang kurang sense sama masalah grafis, kemudian visual memang kurang gitu kalau saya di situ. Tapi ya insya Allah bisa nantinya tutorial lagi. Kalau Canva tahu? Canva tahu. Nah, itu kan juga mempermudah sekarang ya. Iya. Itu sih kalau saya pernah di API sama. Kan pakai platform ininya mempermudah proses nanti untuk poster segala macam. Kalau saya paling itu aja sih Kang, API sama multimedia masih belum. Oke, siap. Ada lagi nggak? Udah sih, itu aja Kang. Oke, setuju itu buat penjadwalan minggu depan? Selasa, Sabtu? Iya, boleh. Siap. Oke, mohon disiapkan ya beberapa kebutuhan yang udah saya sampaikan. Oke, the last berarti Novi. Ya Kang. Gimana Nov? Sama sih, sama kayak yang lain. Aku tuh lebih ada yang bersin. Aku lebih nggak terlalu paham. Sebentar Kang. Iya, aku kurang paham materi yang interoperabilitas itu. Soalnya awalnya kan sempat menduga bahwa interoperabilitas itu kayak copy cataloging kan awalnya tuh ngambil-ngambil, ternyata beda kan kata Kang Dudu. Nah, yang aku bingungin itu sebenarnya kok ada ada beberapa public API yang menurut aku mudah buat diambil ke Postman, maksudnya source code ya namanya. Ada yang mudah, terus ada yang susah. Nah, yang susah itu yang aku nggak mengerti. Memang sih setiap public API kan dia punya kayak tata caranya sendiri gitu, gimana cara ngambilnya. Nah, mungkin itu yang belum dipaham. Terus kalau masalah materi Git, materi Git kan itu kan pagi-pagi gitu ya Kang, kelas sama Kang Yusaknya. Nah, alhamdulillah tuh bisa ngikutin awal-awal. Terus kan dikasih tugas yang dikumpulin malamnya. Nah, kebetulan aku tuh lagi ada lagi mau ambil data mencari mangsa ke museum. Nah, jadi kan belum sempet ngutak-ngatik lagi tuh materi Git sampai ke sore, terus malamnya kan ada acara Isra Mi'raj. Nah, baru-baru pegang laptop tuh jam 8. Nah, terus aku tuh sebenarnya itu tugasnya jam 9 kan, terus ketar-ketir sendiri, terus bingung gitu, ini apa yang harus dilakuin gitu kan. Nah, dikirain itu langsung ngubah di GitLab-nya, ternyata kan harus di Git yang lokalnya dulu tuh. Apa sih namanya, kayak pull push gitu-gitu kan. Nah, itu aku sempat kesulitan Kang, makanya kan banyak nanya tuh, pas diajarin sama Mega, sama Lutfi, caranya tuh ternyata diinin dulu loh, Nov, diatur dulu di Git-nya, terus komit-komit. Nah, itu sih. Terus kalau untuk materi Kang Iman sih alhamdulillah masih bisa ngikutin edit-edit video. Terus materinya Kang Jerry sulit sih, tapi mungkin karena pembawaan cara menjelaskannya Kang Jerry yang menurut aku mudah buat dimengerti sih, karena kan Kang Jerry juga ngasih videonya, jadi aku masih bisa ngikutin. Alhamdulillah sih, ada error sedikit tapi bisa diatasi.
Ya. Oke, siap. Kemudian ada lagi? Udah cukup? Udah sih Kang, itu aja. Oke. Siap, mungkin kedepannya kita intenskan yang berkaitan sama interoperabilitas itu ya. Saya coba nanti sampaikan tahap awal, kemudian implementasi, kemudian fungsi-fungsi apa saja yang memang bisa digunakan di dalam konsep tadi. Oke, insya Allah minggu depan saya kosong sih, Selasa sore sama Sabtu ya. Sabtu mungkin jam-jam segini, jam 6 startnya. Saya coba lanjut ke contributi list. Ini dia yang bisa dibantu sama teman-teman terkait kontribusi yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama, kami itu lagi bikin buku panduan membangun repositori institusi, tapi stuck karena mungkin layouternya belum ada, kemudian dari segi konten isinya belum begitu dalam ya, atau belum begitu banyak yang bisa kita sampaikan di dalam buku tersebut. Nah, di sini untuk membangun repositori juga kita mau menambahkan dari beberapa aplikasi yang memang nantinya bisa ditambahkan. Nah, saat ini untuk aplikasinya baru aplikasi Setiadi yang lama ya, yang Walanai 3. Nah, di sana alur dalam membangun repositorinya itu berdasarkan kegiatan workshop di tahun lalu. Jadi kita bikin workshop tahun lalu yang online, Haidar juga menjadi salah satu pesertanya seingat saya waktu itu. Nah, itu kita kumpulkan materi-materinya, kemudian dijadikan buku. Bukunya itu yang tahap pertama kali instalasi server, penggunaan panel, alur bisnis di dalam produk softwarenya, kemudian cara pengembangan API, kemudian juga cara modifikasi. Nah, itu yang memang kita bahas secara lebih rinci. Tapi ada beberapa buku yang memang basicnya kan dia tergantung sama aplikasi tertentu ya, misalnya ePrint. Saya juga pernah kan di 2017 itu bikin buku aplikasi ePrint. Nah, di sana memang tidak begitu banyak itu membahas software lain karena konsentrasinya di ePrint. Nah, kalau di sini saya coba nanti kami maunya itu ada beberapa software lain yang memang nanti bisa kita sampaikan di dalam konten bukunya. Setidaknya ada tambahan 2 selain di FOSS, yaitu Omeka, kemudian ditambah lagi di Space. Nah, kami mohon bantuan teman-teman untuk dari sisi isi tambahan konten, tapi lebih ke alur bisnisnya aja. Misalnya nih, bagaimana cara instalasi di di Space misalnya, atau cara instalasi di Omeka, kemudian bagaimana mengentry data di Omeka, mengentry data di Space dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian juga masuk ke dalam tim kepenulisan. Nah, selebihnya dibantu juga dari sisi layout. Jadi layout tadi apakah memang dibuat ada cover. Nah, itu cover juga kan kita belum buat. Mungkin nanti bisa kerjasama sama Jerry ya, khusus buat desain grafisnya. Nah, dari sana juga diperlukan, misalnya nih bikin halaman, kemudian setting margin dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang nanti diperlukan nih untuk yang contributor list yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan sama bikin video product knowledge dengan menggunakan After Effects. Sama sih sebenarnya seperti ini, tapi kalau yang ini promosi dengan pendekatan keilmuan kita.
Kalau ini produk knowledge yang memang sudah kita lakukan ya, kita kembangkan gitu produknya, seperti yang kemarin saya sempat share kan di DPR, kemudian di UI 3, kemudian di Kemdikbud. Nah itu kan memang produk knowledge yang sudah kita lakukan gitu. Tapi mohon dibuat video profilnya. Nah ini dengan menggunakan yang sederhana sih sebenarnya, After Effects. Atau kalau kalian memang kemarin sudah diarahkan sama Kang Iman membuat satu software tertentu, saya lupa ya pakai software apa gitu untuk yang multimedia kemarin. Nah kalian silakan saja bisa menggunakannya. Baik misalnya kalian ada satu bentuk narasi, misalnya Mega menyampaikan dulu pendahuluannya, ini adalah proyek ini di sini, ini tampilannya, ini kelebihannya yang bisa didapatkan dari sisi lain-lain gitu ya, misalnya dari sisi interface, dari sisi fitur. Nah itu dijelaskan product knowledge. Nanti kalau ada yang memilih ini silakan intens WA-an sama saya, monggo. Atau kita arrange waktu juga buat Zoom juga silakan. Kemudian ada juga pilihan buat video promosi menggunakan After Effects. Nah, seperti halnya ini. Ini ada satu contoh. Ini Facebook Watch. Lama. Nah, ini nih, kayak seperti ini. Suaranya. Dengeran suaranya? Sebentar, ini saya di share screen juga. Buat security enggak, video share enable, suaranya nggak muncul ya yang di sini di Facebook Watch, suaranya nggak muncul ya. Iya pakai apa ya sih, lupa. Saya lanjutin dulu aja, nanti mungkin kalian bisa lihat ya. Ini saya cek. Ini pakai After Effects. Kemudian dia ada pendekatan keilmuan dulu. Misalnya ini kan bahas tentang video kan. Nah, nanti ujung-ujungnya bahan promosi. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi ada satu pendekatan keilmuannya, misalnya nih terkait preservasi. Di kami di FOS itu kan kerjasama sama perpustakaan Kemdikbud yang bikin API buat ePrint. Nah, di sana kalian jelasin dulu. Salah satu tujuannya kan kemudahan dalam preservasi. Nah, mungkin kalian kan tahu ya, preservasi digital itu fungsinya apa, berkaitan sama undang-undang KCKR misalnya, karya rekam. Nah, itu juga kegunaannya apa. Nah, mungkin dari situ kalian bisa sampaikan di dalam bentuk video.
Kemudian kalian bisa nanti arahkan, kalau kebutuhannya ke sini, ya bisa menggunakan jasa dari FOS Studio. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu juga sedang kita butuhkan untuk membuat bahan promosi seperti tadi. Oke, kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini ada jadi pendamping mentor workshop pada sesi offsite. Offline maksudnya. Offline selama 3 kali. Nah, ini kita bulan Mei, insya Allah kita ada kegiatan di daerah Bintaro. Itu bikin, kalian udah tahu belum ya? Belum. Udah share di sini. Yang si koper bukan? Iya, si koper. Betul. Itu saya mau daftar malah. Oh, daftar. Nggak usah daftar. Gimana Datang dong? aja. Bantu kita. Oh gitu. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Share screen-nya. Belum ya? Nggak usah daftar, jadi pendamping mentor aja. Nah, ini kegiatan kita. Ya ini saya disuruh Pak Angga. Eder ikut ini katanya gitu. Jadi gimana Kang? Datang aja, nggak usah daftar. Jadi Kan masih konteksnya itu kan magang. Oh ya udah ya siap. Nah, ntar saya mau bahas tentang pengembangan terakhir dari di FOS yang di FDR. Kemudian nanti ada Kang Yayan. Nah, ini ekspertisnya. Beliau yang membangun si koper dari Kemdikbudristek. Kalau saya hanya pengembangan dari beliau aja. Nah, ntar kita bahas bareng-bareng. Kemudian kalian datang dan ngebantu kami. Misalnya ini ada peserta nanti ada kesulitan buat instalasi apa atau kebutuhan apa. Nah, itu kalian bisa ngebantu secara langsung. Tapi mau nggak mau kalian harus memahami dulu kan apa-apa saja yang memang nanti dibutuhkan gitu untuk proses berjalan kegiatan workshopnya gitu. Nah, ini salah satu. Dalam 1 tahun kita 3 kali adalah kurang lebih kegiatan. Cuma kalau tahun lalu kan online semua. Tahun ini kita usahakan offline. Karena kita lihat memang lebih efektif untuk yang offline. Kemudian kontribusi di dokumentasi di FDR dan Setiadi Walanai. Kita masih kekurangan sekali ini. Nah, misalnya, ya monggo. Dokumentasi ini bentuknya kayak gimana ya Kang? Di GitLab. Di GitHub kita kan ada tuh. Nanti kalian bikin salah satu teks atau mau dibuat semacam PDF juga, mangga sih. Kayak yang di Slims bukan Kang? Dokumentasi. Iya, betul kayak gitu. Jadi kayak print screen, bikin redaksi. Intinya sih kalian bisa mencoba dulu, kemudian nanti bisa dipraktekkan. Dan harapannya kalau ada bug juga bisa diinformasikan ke kita supaya atau mau diperbaiki secara langsung ya kan boleh. Kalian kan juga bisa langsung membuat isu di sana. Karena udah kita buka ke akses publik kan untuk GitHub. Nah, ya, kita masih sanggup deh Kang yang itu. Gimana? Ya, kayaknya saya sanggup yang dokumentasi. Oh siap, silakan. Ini harapannya 1 orang 3 ya, 3 job. Nah ini memang misalnya seperti ini yang kontribusi. Nah ini 1 jadi Haidar. Ntar apalagi apa bikin poster atau product knowledge. Ini dari sisi posternya atau bikin video. Video ini 1 dari Haidar misalnya bikin yang di UI3 product knowledge-nya. Terus Novi yang di DPR atau di tempat-tempat lain. Nanti listingnya kita akan berikan. Atau kita pernah melakukan bentuk upgrade dari Slims Unpar. Nah, di Unpar udah
kredit banget nih. Dari dia banyak modifikasi ya. Library Unpad. Dia banyak banget modifikasi dan dari Slims versi 5 sampai dilakukan proses migrasi ke versi 9 sekarang yang lagi berjalan. Nah, ini yang masih tahap awal nih pengembangan. Nanti dalam waktu mungkin bulan depan ini akan di launching yang versi baru dari mereka. Nah, ini juga kita melakukan proses upgrade-nya lama, hampir 3 bulan, 4 bulan. Karena mereka sudah banyak sekali modifikasi dan alhamdulillah bisa dilakukan upgrade secara smooth gitu. Nah, nanti listingnya bisa kita lakukan. Ya alhamdulillah sih banyak ya kita. Kemudian kita juga lagi bikin kan sistem skripsi di UNP. Nah, ini kita juga lagi bikin sistem skripsi di UNP. Misalnya seperti ini. Expired. Tapi ini belum berjalan, masih tahap deploy terakhir. Ada permintaan yang melebihi request, jadinya kita hold dulu sampai ada kejelasan sejauh mana kebutuhannya gitu. Kang Nah, ini Dudu, juga, iya, Nov. maaf ya dipotong, mau nanya, Ya, itu silakan, kalau santai. misalnya yang Eprints, yang Lumens, itu tuh untuk kebutuhan list project yang mana deh, Kang? Itu yang Kemdikbud. Oh, jadi beda lagi dari yang project ini? Beda. Oh, ya. Kemdikbud itu kan yang kemarin saya sampaikan. Repodev, coba dibuka Repodev. Yang ini. Lemot ya jadi. Nah, yang kayak gini. Ini kan API-nya. Terus dari sini dia ngambil data, Perpusnas ngambil data secara bulk ya, secara paket gitu, tidak satuan. Nah, ngambil datanya dari mana? Dari API ini. Jadi lebih mudah proses transfer datanya. Karena total di Repodev itu ada 17.000 data. Nah, ini yang nanti bisa kalian juga pelajari supaya ya bisa menyampaikan ya dari video ini ke sini, oh kebutuhannya ini, kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Saya. Ini yang dokumentasi di FDR. Nah, nanti kalau dokumentasi kerjasamanya sama Kang Iman. Karena memang beliau kita tugaskan buat berkaitan sama dokumentasi. Kemudian ini kontribusi di pengembangan project di FDR. Nah, pengembangan project, misalnya gini, kita nanti ada project, dan ini nanti pasti kalian juga akan dapat fee pasti. Cuma ya based on project jadinya. Dia ada misalnya nih dalam waktu dekat kita ada project di PKN STAN itu buat fixing OJS. Nah, kalian nanti kira-kira harus memahami dulu nih OJS-nya itu OJS berapa, alurnya apa, kemudian cara fixingnya seperti apa. Nah, harapan saya kalian udah mulai banyak baca, banyak dokumen, cek di referensi, dokumentasi segala macam yang memang berkaitan sama OJS. Nah, dari situ kita coba kontribusi di pengembangannya. Nah,
pengembangan, tapi kalian tidak masuk ke core bisnisnya ya, tapi dari bagian-bagian yang memang nanti kita perlukan. Misalnya kontribusinya itu dari sisi dokumentasi misalnya. Nah, ntar kalian coba pelajari hasil yang memang sudah kita kerjakan, kemudian kalian bikin tuh kira-kira fitur terbaru dari hasil pengembangan itu apa saja. Nah, itu yang kalian coba jadikan satu bentuk kontribusi gitu. Kemudian yang terakhir buat poster, promosi, dan product knowledge dari yang sudah kita gunakan. Nah, kalau ini kan video ya. Video ini nanti kita mau taruh di YouTube. Jadi memang banyak itu harapannya. Nah, masing-masing setidaknya ada 5 yang nanti bisa kalian kerjakan. Misalnya nih, bikin poster promosi Haidar 1. Nah, udah masuk 1 ya, itu bentuk kontribusinya. Kemudian bikin lagi jadi pendamping mentor 1. Nah, berarti kan itu udah jadi ini ya, udah ada tambahan lagi. Nah, sampai 5 kali. Jadi nanti bikin dokumentasi buat video promosi misalnya. Nah, itu yang memang kita butuhkan. Jadi total kalau ada 6 yang memang sekarang eksis, jadinya 6 kali 5 kan udah 30 ya. Nah, itu yang nanti bisa kita dapatkan bentuk kontribusinya. Karena memang kita tuh stuck dari tahun berapa ya? Udah 2 tahun jalan ini lah. Kayak gini-gini tuh nggak kepegang. Dokumentasi terakhir juga kontribusi buat di FDR bahkan Steady Waliana juga yang versi 3 juga nggak jalan sama Kang Iman dengan segala keterbatasannya gitu. Kalau saya paling untuk tetap kita terlihat eksis ya kita mengadakan workshop offline, kemudian kita bikin video-video di YouTube dan di kegiatan magang ini juga kan kita usahakan upload di YouTube itu buat eksistensi dari kita. Karena kita lihat memang bahan promosinya mau kita lebih perbanyak gitu. Karena harapannya teman-teman bisa melihat potensi-potensi baru nanti dari sini. Kalau kalian mau apply ke Postudio silakan. Kita ada budget 1 bulannya mungkin di kisaran 3 juta ya buat teman-teman nanti kalau mau bergabung dan semua aksesibilitasnya itu remote. Kalau job yang mungkin akan kalian lakukan seperti hal-halnya ini. Jadi kita emang butuh banget orang yang konsentrasi di sini gitu. Misalnya yang bikin video buat promosi, buat produk, nah itu yang kita masih kurang. Kalau untuk buat promosi 1-2 saya bisa minta tolong si Jerry, tapi kalau yang benar-benar konsentrasi gitu ya, nah itu yang memang sepertinya sekarang sudah kita butuhkan. Karena semakin banyak produk dan juga promosi yang kita sampaikan ke publik, harapannya semakin mengenal gitu dari Postudio. Tapi kami minta tolong dalam kurun waktu 1 bulan ini bersamaan sama paralelnya kegiatan yang akan kita lakukan bersama, kalian sudah mulai melis nih kira-kira apa-apa saja yang bisa kalian lakukan. Kalau masih kurang begitu jelas product knowledge-nya itu apa saja, nah ini ada ini proyek-proyek yang ongoing nih. Ada di PKKBN, ada di Fakultas Hukum UKI, ada di IPIKOS Goro, ada di Unper, ada di Kemdikbud, sama di PKTJ. Ini besok saya ke Tegal ya. Nah ini yang nanti jadi bahan kalian buat bikin video, bikin poster. Ambil contoh misalnya di Poltekkes Sorong, tahun lalu kita melakukan upgrade dari versi yang
sebelumnya Lukulo ke Malanai. Nah, itu dari yang tahap awal, misalnya kalian ngambil dari web arsip tuh, kan ada ya. Pernah tahu nggak web arsip? Jadi dari yang kurun waktu yang lama, kan ada interface-nya tuh. Nah, kalian bisa ambil interface itu, kemudian dibandingkan sama kondisi yang sekarang. Ini loh produk yang udah kita lakukan, ini atau mau bikin dalam posternya silakan. Yang penting dari sisi pesan yang disampaikan itu bisa didapatkan. Nah, ini kemungkinan ada juga yang di UMN. Nah, di UMN itu kita bikin video yang mungkin kalian bisa lihat di YouTube kita ya. Ada plugin Scrap dari Google Scholar. Nah, ini yang sudah kita lakukan di UMN. Nah, mungkin videonya kurang begitu optimal, nah, tapi kita harapkan sih kalian bisa lebih inovasi lagi untuk membuat bahan promosi. Oke, ada yang mau ditanya? Untuk waktu kita coba fleksibel. Yang penting dari kalian, saya harapin mungkin Haidar lagi ya untuk melakukan koordinasi gitu. Jadi nanti di list misalnya nih Novi apa, Mega apa, Sinta apa, Haidar apa, Lutfi apa, Wafi apa. Nah nanti dari situ reportnya bisa sampaikan ke saya. Cuma yang mau saya garis bawahi adalah kalian jangan merasa terbebani. Semuanya bisa kita komunikasikan. Entah itu kalau misalnya tiba-tiba, Kang saya sebulannya nggak bisa, sampaikan aja. Entah itu 2 bulan ke depan, atau ya kalau bisa sih maksimal, sekarang kan udah mau mendekati April, mungkin Juni lah. Juni itu bisa, kalian bisa mengumpulkan, atau semakin cepat ya semakin baik. Yang penting semuanya bisa dikomunikasikan ke saya. Mau tanya, Kang? Iya, silakan. Tadi yang kontribusi jadi pendamping mentor ya? Iya. Offline itu 3 kali itu terhitung satu kontribusi atau gimana, Kang? Kan 3 kali. Oh, yang 3 kali itu ya. Sebenarnya sih saya kalau kalian memang ambil yang list lainnya sih silakan aja. Tapi kalau khusus buat mentorship ya mau nggak mau 3 kali itu sih sudah mencukupi. Cuma memang terkadang kita kan juga waktunya nggak begitu intens ya untuk workshop offline-nya. Paling harapan saya sih di-combine aja sama list yang lain gitu. Oke. Tapi pada dasarnya kegiatan offline-nya kalian boleh masuk tanpa berbayar sekalipun silakan. Cuma kedudukannya kalian bukan sebagai peserta, tapi sebagai tim kita gitu. Jadi kalaupun nanti kalian mau misalnya nih mau belajar ya silakan, misalnya ambil meja tersendiri, kemudian kalian belajar. Tapi kalau ada kebutuhan buat ngebantu kita ya minta tolong aja buat dibantu gitu ya. Karena kalau offline itu dinamikanya tinggi banget gitu. Misalnya kalian pernah mungkin melakukan workshop SLIMS misalnya. Nah itu kan proses instalasinya biasanya kan rada ribet di orang-orang tertentu ya. Entah itu ada dependensi yang kurang atau apa, itu yang perlu kita pastikan lagi. Nah itu yang perlu dibantu juga sama teman-teman nantinya. Kang Dudu, berarti pendamping mentor tuh dalam artian nggak ikut ke, maksudnya atas panggung gitu enggak kan? Cuma di balik layar dan ngebantu mereka yang kesulitan dalam berbagai hal gitu, misalnya instalasi apa kayak gitu kan maksudnya istilah dari pendamping mentor. Iya. Jadi hadir di kegiatan, kemudian bantu kita untuk kegiatan itu. Jadi mobilitas lah yang mobile. Oke. Tapi nanti kalau misalnya kita udah milih,
nanti bakal lebih dijelasin lebih detail kan ya, Kang, gimana proyeknya, terus. Iya, pasti ada briefing dulu dari kita. Oke. Oke. Mohon dibantu ya buat Haidar nanti untuk di list apa-apa saja yang memang akan dilakukan sama teman-teman. Terus juga ya kira-kira estimasi waktu lah ya. Dan catatan dari saya seperti tadi, kalian tidak perlu terbebani. Yang terpenting adalah ya komunikasi aja ke saya. Atau mau komunikasi ke yang lainnya juga silakan. Kira-kira dari semua ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya enggak sih, Kang. Cuma nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya, Kang, di grup ya. Iya, monggo. Oke. Ini saya share di grup juga listingnya. Kan Dudu. Yo. Yang itu, yang workshopnya itu cuman di Jawa kan, nggak ada yang di Sulawesi gitu kegiatannya nanti? Nanti Sinta mungkin buat, boleh. Bisa juga kan. Sama himanya misalnya. Himpunan mahasiswanya di sana. Iya kan, nanti saya omongin sama Pak Cecep. Iya, di sana kemungkinan. Saya pikir sih belum banyak yang jamah ya ke sana ya. Iya, belum. Jadi silakan aja. Mungkin di sana juga mau bikin komunitas seperti halnya teman-teman Muslim juga silakan. Di Sulawesi itu kamu masuknya di Sulawesi apa ya? Tenggara ya? Iya, Kang. Tenggara. Tapi saya kan orang Sulawesi Selatan, cuman kuliah di Tenggara gitu. Oh. Iya. Sulawesi. Makassar ya? Iya, Kang. Oke, siap. Oke. Itu sudah saya kasih ya listnya. Di grup, terus nanti kalau ada apa-apa silakan disampaikan. Yang terpenting sih komunikasi aja. Kalau saya nggak gitu strict lah ya. Kemarin itu sebenarnya Wafi juga ada keberatan karena dia udah mulai sibuk sama fokus lain sama ngebantu orang tuanya. Tapi saya bilang jangan mundur karena kita tinggal beberapa kebutuhan lagi dan terutama kebutuhannya buat yang kontribusi. Jadi difleksibelkan saja. Nah, kalau teman-teman yang lain saya harapkan sih tetap bisa berjalan seperti biasanya saja. Karena saya lihat teman-teman kan daya juangnya lebih besar ya. Kalau Wafi, kemudian yang sebelumnya itu siapa sih, Arif ya kalau nggak salah. Itu dia mungkin ada kendala-kendala, jadi ya kita coba maklumi aja dulu. Kang. Iya, Sin. Gimana ya, nanti kan saya mau ikutan magang KKN. Nah, tempatnya itu katanya signalnya kurang bagus. Itu tanggal berapa? Sekitar bulan-bulan 4 kayaknya deh, Kang. Oh, ya nanti disampaikan aja ke saya. Kira-kira kondisi yang memungkinkan itu seperti apa. Atau kita via WA chat aja, nggak usah via, nanti saya kasih contoh-contohnya menggunakan video atau referensi kan juga bisa.
Novi, ada pertanyaan? Mega? Nggak ada kan? Mungkin sekarang belum ada. Masih bingung mau pilih yang mana listnya. Iya Kang, Mega juga masih raba-raba nih. Iya. Nanti ke sana. Kalau saya biasanya bikin video itu ada satu produk softwarenya atau aplikasinya, terus kita praktekkan. Misalnya nih, kalian install di FDR yang baru yang pakai Laravel. Kemudian kalian praktekkan, oh ini bagaimana cara untuk entry data. Nah, misalnya seperti itu, yang sederhana. Kemudian kalian bisa menggunakan screencast untuk recordnya. Itu kan maksimal 15 menit ya untuk yang free free access. Nah, dari situ ya kalian bisa edit pakai yang kemarin disampaikan sama Kang Iman tuh di materinya. Kemudian kalian bisa tambahkan dari segi suara atau dari efek-efek lain dengan menampilkan tampilan di depannya atau seperti apa, dengan menggabungkan sama logo atau seperti apa. Nah, itu eksplorasi dari sisi kalian aja. Kang, kalau misalkan kalau buat dari segi promosi ya, bukan copy paste, kita ngikutin cara dari universitas luar itu nanti kena hak cipta nggak sih Kang? Nggak kena cipta. Jadi kita observasi dulu nih perpustakaan yang di luar negeri, mereka biasanya promosi pakai teknik edit videonya tuh kayak gimana, kayak gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak ada. Penggunaan. Memangnya kita ngambil template dia, kalau kita ambil template dia baru. Itu kena copyright. Enggak juga. Kan konsep aja kan. Terus penggunaan software-nya juga yang kerekan juga nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Yang penting menghasilkan video yang baik lah. Nggak usah yang canggih-canggih banget. Oh, oke. Terus tema videonya itu kita sesuaiin sama ciri khas dari misalnya kalau kita ngepromosiin video dari UIN gitu misalnya, berarti ciri khas UIN. Atau kita bisa berkreasi sendiri? Bisa berkreasi sendiri, bebas. Soalnya kita juga belum ada keputusan standarisasi tertentu. Jadi di sini eksplorasi kalian aja penuh. Kang, ya, tadi yang bagian pengembangan proyek DFDR itu kan kata Kang dulu suruh baca lebih lanjut. Itu tuh ada saran buku apa gitu Kang yang harus dibaca? Sebenarnya sih itu dari sisi, misalnya gini ya, tadi kan saya jelasin, kita ada satu proyek nih misalnya dari PKN STAN, dari segi tampilan gitu. Nah, nanti mau nggak mau kalian yang melakukan eksplorasi diri, dan dari proyek itu kan biasanya ada dokumentasinya. Ntar kita kasih dokumentasinya. Lalu dari sisi kalian kira-kira apa yang bisa kalian kembangkan dari dokumentasi yang udah kita berikan. Entah itu misalnya pendekatannya dari sisi plugin, kemudian atau yang simple deh, yang bersamaan sama materi. Kemarin kan udah ada kaitan sama Slims tuh, sama SDAD yang versi terakhir. Nah, kemudian dikasih tahu kan, ini alurnya nih buat bikin plugin. Nah, dari situ kita mengembangkan nih satu produk lagi di salah satu instansi. Nanti dari situ kalian bisa melihat, oh ini sebenarnya ada satu potensi juga nih buat pengembangan plugin lain. Nah, berdasarkan dari yang sudah disampaikan sama Jerry, kalian bisa lakukan langkah-langkahnya. Nanti dari situ bisa kalian sampaikan ke kita, entah bisa kita kolaborasi nanti untuk membangun project produknya itu,
atau seperti apa. Yang pasti pengembangan produk nanti kita bisa dapatkan dari sisi plugin, dan itu bisa berdampak dari segi kita promosikan layanan baru. Misalnya plugin A, plugin B, plugin C, dan itu mungkin bisa kita jual, bisa kita pasarkan, kan seperti itu. Nanti ada persentase buat kalian. Bisa dipahami nggak? Oh, itu berarti pluginnya tuh bukan dipakai untuk di instansi tersebut, Kang? Bukan. Bukan. Oh. Jadi ya pengembangan project dari apa yang sudah kita lakukan. Atau ya kalian bisa lihat kondisi sekarang di FDR nih, blog. Kemudian kalian mau bikin fitur tersendiri, silakan. Tapi nanti sampaikan ke kita dulu apa fiturnya, nanti kita supervisi gitu loh. Jadi kalau nanti sudah ada itu hasil karya kalian, ya kita ada persentase nanti. Misalnya 60 kalian, 40 kita, atau 70 kalian, 30 kita gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kang, bisa, Kang. Siap. Jadi si plugin itu untuk ditawarkan lagi ke tempat lain gitu kan ya? Betul. Pengembangan proyek itu seperti itu maksudnya. Yang nomor 6 kan kontribusi di pengembangan proyek di FDR. Seperti kalau di Slims, pernah dengar Go Slims nggak? Yang layanan Go Slims tuh fitur-fitur banyak kan bisa digunakan sama teman-teman. Misalnya fitur buat cetak barcode berwarna misalnya. Terus buku saku misalnya. Nah, kalian lihat kondisi sekarang itu dari yang sudah kita kembangkan, ada potensi mengembangkan apa sih? Nah, kalian bikin kayak semacam interface-nya kah? Atau kalian bikin dari segi alur bisnisnya? Bikin ada apa? Oh, ini nanti relasinya dengan ini. Plugin ini nanti tiba-tiba ada satu produk yang bisa kalian sampaikan, nanti kita supervisi. Nah, nanti kita kemas, kita bisa pasarkan gitu. AA, Nana kenapa? Inara? Dijagain Nana. Nangis itu Inaranya. Oke. Cukup jelas, Mega, Haidar? Iya, Kang. Siap. Saya ulangi lagi mungkin ya, untuk yang layout dan isi. Ini jelasnya yang nomor 1 ya. Kita konten bukunya nanti bisa kita sediain. Yang penting saya butuh listnya dulu nih. Minta tolong Haidar nanti ya. Sinta apa aja, Mega apa saja, Novi apa aja, Wafi apa aja, kemudian si Lutfi apa aja. Lalu buat video kan cukup jelas ya, product knowledge. Untuk yang product knowledge sama kalau promosi kan bisa ada contoh langsung. Product knowledge mungkin nanti ketika sudah ada yang pilih, saya akan bikin Zoom produk-produk apa aja yang memang sudah kita lakukan. Terus jadi pendamping mentor, ya setiap ada event silakan kalian bisa bebas masuk tanpa ada biaya yang berbayar ke kalian. Terus kalian tapi fungsinya menjadi mentor, jadi bukan peserta gitu ya. Cuma kalaupun memang kalian mau jadi peserta sekalian, ya nggak apa-apa. Cuma nanti kalau ada kebutuhan langsung, ya kita minta tolong kalian bantu-bantu. Terus kontribusi di dokumentasi di FDR, ini udah saya jelaskan cukup jelas ya. Karena masih stuck banget ini untuk yang Devil yang Walane sekalipun. Terus kontribusi di pengembangan proyek di FDR. Nah, ini yang tadi udah saya sampaikan ya. Ada bentuk plugin kah, interface kah, atau template, atau apa kan itu banyak ya. Kemudian buat poster promosi dan produk web ini mudah lah. Kalian bisa menggunakan Canva atau kalian bisa menggunakan hal lain yang sekarang kan lebih drag and drop gitu.
Jadi langsung gunakan tanpa ada proses membuat satu-satu dulu tiap itemnya. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Mega, oke? Cukup dulu, Kang. Ya, Novi? Ya cukup Kang. Ya, saya sudah kurang kondusif ini. Maklum anak 3. Sinta, oke? Oke, Kang. Siap. Nanti tolong kabarin nomor Pak Kaprodi ya. Iya, Kang. Nanti kita arrange waktu buat Zoom aja. Saya mau menyampaikan beberapa hasil yang sudah Sinta dapatkan lah ini. Terus Haidar, oke? Masih ini sih Kang, satu lagi Kang, katanya yang buku itu dengan yang dokumentasi apa ya Kang? Oh, buku itu nanti kita mau ISBN kan. Jadi kalian masuk ke tim Isinya penulis. masih mirip-mirip gitu Kang. Kurang Apa? lebih. Kalau ini lebih formal ya. Oh, isinya lebih formal. Iya, kalau dokumentasi kan ya tidak begitu formal ya. Paling enggak kalian print screen, kemudian ada redaksinya. Tapi kalau untuk yang kebutuhan buku itu ya misalnya dengan margin yang lebih sesuai. Tapi kalau dokumentasi kan kita menggunakan teks tuh biasanya yang di dalam GitLab. Ya, saya coba ambil contoh lah ya. Makanya dua-duanya. Nah, kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak? Nah, ini ambil contoh dari Invenio, kita merujuk ke sini. Nah, ini misalnya gini, sistem requirement apa yang dibutuhkan, dijelaskan. Tapi ini eksplorasi dari kalian ya. Kita sih lebih ke kalau ada pertanyaan silakan. Ini repository strukturnya. Misalnya seperti itu. Kayak gini aja nih, Bro. Terus kelihatan kan? Nah, kemudian teknis misalnya dari segi ini modul bundle apa nih? Nah, ini untuk program modifikasi kayaknya penggunaannya. Tapi bisa juga kita gunakan yang dari Slims. Penjelasan misalnya modul bibliografi itu apa, cara backup seperti apa, gitu. Paham lah ya. Bisa dipahami ya, Haidar? Bisa Kang. Nanti kita nyontoh yang dari Slims dulu aja ya Kang ya? Iya. Terus lihat-lihat ke yang lain juga. Betul. Oh, satu lagi Kang. Gimana? Tadi itu minimal berapa poin kontribusi ambilnya? Saya lupa. Setidaknya satu orang kan 5 tuh. Nanti dipilih-pilih aja. Oke. Kita dalam waktu dekat juga mau ada kegiatan bareng sama Perpusnas. Kita mau bikin
open aware ya. Aware itu apa ya, saya lupa. Open educational resource kalau nggak salah. Jadi teman-teman kalau ada waktu kosong juga nanti bisa kita libatkan. Itu engine-nya kita pakai di Space, terus kita diminta untuk menggabungkan API YouTube, API Crossref, kemudian API dari Rama, pernah dengar nggak Rama Kemdikbud? Kemudian ada pusat buku dan kurikulum dari Kemdikbud. Nah, itu juga infonya sudah ada API-nya. Nah, dari situ semuanya terkumpul, jadi kayak semacam bikin konten kreatif lah, arahnya sih ke sana. Kapan itu, Kang? Udah jalan sebenarnya, kemarin udah deal. Nanti kalau kalian ada waktu, lagi-lagi sih paling kami tidak mengajak kalian untuk secara teknis sih, tapi faktor pendukung paling. Nah, saya juga kan nggak begitu bisa bantu banyak ya buat menjelaskan dari awal. Paling nggak kalau kalian mau terlibat di dokumentasinya, nanti hasil yang sudah kita buat seperti ini, nanti kalian eksplorasi sendiri, buat dokumentasinya, ntar juga fee-nya juga akan bisa kita bareng-bareng pastinya. Oke, sudah cukup ya. Kayaknya Mega udah ngantuk banget tuh. Beberapa kali dia menguap saudara-saudara. Jadi malu. Nggak apa-apa. Saya biasanya sih bodor. Tapi di sini saya bodor, Haidar paham itu. Lucu. Bikin pengen ketawa. Oke, itu aja ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mohon Haidar bisa ngebantu koordinir. Kira-kira kapan bisa saya dapatkan? Butuh uang sheet dulu apa enggak? Yang lain buat kontribusinya. Kalau enggak, mungkin sore ya saya dapetin, atau besok lah ya. Kita weekend dulu. Atau Senin juga silakan. Mungkin kayaknya Senin deh, Kang. Soalnya kan Lutfi sama Wafi kayaknya harus mungkin pengen lihat dulu videonya yang rekaman ini atau gimana. Oke, siap. Nanti saya kasih nih. Oke ya, dari saya seperti itu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa via grup. Selanjutnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Dudu. Yo, and meeting for all ya. Thank you.